Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang karma untuk yang menyakiti aku. Oke? Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik readingan aku ini sebagai payung sebelum hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi dia, orang yang telah menyakitiku. Bayangi orangnya. Ya, kita lihat situasinya dia ya. Situasinya dia, please. Situasi dia, orang yang telah menyakitiku, situasinya saat ini. The Page of Wands masih berpetualang, coba untuk optimis menjalani kehidupan dia, mencari pindah-pindah tempat ya, bisa pindah-pindah hati atau pindah-pindah tempat, entah itu kerjaan, tapi dia selalu optimis ya, karena childish, merasa ya semuanya dimudahkan, tidak ada rintangan ya. Jadi setiap ada masalah dia lari, ya di sini karena sifat childishnya dia. Kita lihat tuh ya, berpindah-pindah tempat. Ini bisa situasinya dia tuh lagi pengen mencari suasana baru sih ya. Tuh, traveling. Jadi dia coba untuk mencari suasana baru. Dia juga coba mau mengendingkan sifat childishnya juga sebenarnya. Ya, karena dia harus memulai sesuatu yang baru, yang lebih baik. Kalau dia mau sukses. Nanti kita lihat clarify-nya. Ya, karena ini ada pembayaran karma ya. Jadi sifat petualangannya dia yang membawa dia kehancuran, yang membawa dia pembayaran karma ya. Dan ini bisa membawa dia ke cerita yang mulai ending dari apa yang dia cari selama ini ya, karena ada karma perlahan tapi pasti. So kita lihat clarify-nya ya, dari situasinya dia. Clarify please ya. Kita lihat situasi orang yang menyakiti kita. Dari the King of Wands jatuh derajat sebenarnya sih ke Page of Wands, karena seharusnya dia sudah sukses ya dengan rencana-rencananya dia, tapi karena sifat childishnya dia ya, ini malah menjadi nggak jelas sih kalau aku lihat ya, menjadi nggak jelas kehidupannya dia. Karena ketika dia sudah meraih apa yang dia inginkan, dia ingin menguasai ya. Kita lihat the Six of Swords-nya. Tuh ya, the Star. Jadi dia merancang kesuksesan dia kembali. Aku melihatnya ya, dan dia coba untuk berpindah tempat dengan harapan akan meraih kesuksesan di tempat lain ya. Tapi di sini malah ini ada ending situasinya dia. Kenapa ya? Wow guys, banyak banget energinya. Kita lihat clarify kejelasannya dari the World. Ini ada karma ya, aku lihat ya.
So ya, karena dia tukang menduakan ya, yang harusnya dia sudah sukses meraih cita-citanya dia, pada akhirnya kesuksesannya ini meraih keraguan, ketidakseimbangan dari semua rencananya dia, dari semua keinginannya dia, dari semua janjinya dia. Ini tidak ada yang terkabul, jadi tidak seimbang. Kenapa? Ya karena dia childish sifatnya. Ketika dia sudah menguasai ibarat menguasai area perang gitu ya, dia sudah tahu nih harus begini begini begitu gitu ya. Dengan entengnya, yaudahlah gampang kok, nanti gue tinggal urus, ibaratnya gitu. Pada akhirnya dia coba untuk mencari ya daerah lain, ataupun mencari seseorang, ataupun mencari tempat baru, tantangan dia. Kenapa? Karena dia merasa sudah sukses ya. Jadi dia coba untuk meninggalkan tanpa ada kenyataan tentang janji-janjinya dia, kenyataan tentang rencananya dia. Pada akhirnya ya semuanya kacau ya, gak seimbang. Dan ini membuat dia ending kesuksesannya juga ketidakseimbangan ya. Jadi kayak mau sukses nggak jadi lagi, mau sukses nggak jadi lagi ya, karena sifat menduakan dia. Dan ini ada pembayaran karma ya. Kalau dia memang ingin mengendingkan karmanya dia, ini bisa dengan kematian sih, karena ini adalah suatu keadilan Tuhan ya. Bisa dengan kematian, perlahan tapi pasti ya. Atau ini bisa kena fisik dia sih sebagai pembayaran karma ya, sakit atau apa gitu. Atau dia harus kembali sama kamu dengan kejujuran kalau dia mau kesuksesan lagi ya. Kita lihat di bottom of the deck di sini tuh. Ya, dia kehilangan impiannya dia ya. Di sini dia dihantui tentang karma buruk, dihantui tentang traumatik, dan dia kehilangan masa depannya dia. Padahal sudah dia genggam. Ya, padahal sudah dia genggam. Kerja tapi nggak ada hasil, karena dia selalu menduakan, tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Ya, kita lihat situasi dia yang akan datang akan seperti apa. Orang yang telah menyakitiku. Jadi saat ini dia coba untuk menjelajah, tapi ujungnya ya akan ending ya, progres kehidupan dia. Jadi kayak mencari lagi, padahal sudah digenggam dia kesuksesan. Situasi dia yang akan datang tuh menggantung ya. The Emperor. Wow. Tuh ya. Jadi situasinya dia, wah guys, ini udah aku shuffle ya, tapi tetap ada ternyata memang perjalanan karma ya untuk orang yang sudah menyakiti kita ya. Ini bisa 7 turunan 7 tahun, karena ini adalah pembayaran dari sifat petualangannya dia yang memberikan cinta sana sini ya. Dan situasinya dia yang akan datang ya terperangkap dalam keegoan ya, dalam keegoan. Dan aku lihat di sini ya, dia harus bisa melepaskan keras kepalanya dia kalau dia ingin sembuh ya. Jadi dia menggantung rasa percaya dirinya dia, jadi kayak kurang percaya diri deh nanti kalau aku lihat di sini. Karena dia harus bisa mengendingkan sifat childishnya, harus bisa mengendingkan kearoganannya. Kalau dia ingin sukses ya kembali ke kamu, karena ini kesuksesannya dia menggantung ya, perjalanan suksesnya dia. Kalaupun dia bisa sukses, dia harus melepaskan sifat childishnya dia dan belajar dewasa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Kita lihat clarify dari Hangman tuh ya, karena drama
Ini orang selalu mencari masalah dalam kehidupan kamu dengan siapapun, ya. Dan dia selalu menggantungkan drama. Jadi dia yang mulai tapi dia nggak mau menyelesaikan. Tuh. Terutama dengan kamu, ya. Dia merasa paling benar. Dan ketika kamu sudah mengambil keputusan, ya, dia mengalami kegagalan terus. Ya, di sini. Makanya dia ingin kembali sama kamu. Ya, ke depannya. Tuh. 7 of Wands. Karena kamu sudah bisa membatasi dirimu tentang drama. Dan dia merasa sebagai korban kamu. Aku lihat ya, merasa dipojokkan oleh kamu. Padahal ini drama dari sifat childishnya dia, ya, kekanak-kanakannya dia. Makanya dia ingin kembali sama kamu, ingin pertahankan lagi koneksi soulmate ataupun twin flames, ya, karena dia mengalami kegagalan nanti, ya, atau masalah keuangan, hutang piutang. Dan saat ini memang dia sebagian sudah ada yang kembali dengan kamu atau masih berjalan dengan orang baru tapi berbagi kestabilan sama kamu. Ini 6-6 ya. Ini bisa kembali dengan kamu atau masih berjalan hubungan dengan kamu dan orang ketiga. Ya. Kita lihat karma untuk dia. Orang yang telah menyakitiku, karmanya apa yang dia dapati? Karma apa yang dia dapati setelah menyakiti aku? 2 of Swords. Tuh ya. Okay. 2 of Swords, the King of Swords, and the 6 of Pentacles. Ya, karmanya apapun yang dia inginkan ini akan keblok perjalanan hidupnya dia. Dan dia harus menerima kenyataan kalau dia harus bisa kembali lagi dan menstabilkan kehidupannya dengan kamu. Ya, ini pembayaran karma sih, dia harus menerima kenyataan karena ada scale ya. Ada scale, jadi ada pembayaran karma yang di masa lalu yang harus dia bayar. Ya, perjalanan twin flames yang mana dia akan mengalami kegagalan ya tentang percintaan dengan orang baru. Karena sebagian sudah dia menikah dengan orang baru. Ini ada yang kehilangan anak, keguguran, atau keharmonisannya sudah tidak ada dengan orang baru dan merasa sia-sia. Pada akhirnya dia ingin kembali lagi sama kamu. Ya, karmanya. Wow, look at this guys, 6-6 loh. Ya, 6-6 itu. Oke, kita lihat. Clarify dari karma dia. 2 of Swords, please. Tuh, the High Priestess ya. Jadi karmanya dia tuh perjalanan hidupnya dia, kebebasan dan petualangan dia ini keblok itu karena orang ketiganya yang dia rahasiakan selama ini. Jadi banyak penghalang hidupnya sekarang, ya, karena orang ketiganya menghadirkan dengan ilmu magic atau dia stalking kamu ya, stalking orang yang kamu dealkan nih, ya, dan dia juga stalking kamu ini, ya. Orang ketiganya ini juga selalu drama terus, drama tentang janjinya dia. Jadi kayak, ya lo kan udah janji mau nikahin gue, lo udah janji mau beliin gue ini, lo janji ini. Ini dia ungkit, makanya nanti karmanya dia itu penuh dengan drama, penuh dengan penipuan, penuh dengan ini ya, ilmu sihir. Karena entah dia atau orang ketiganya di jalan ini akan coba untuk menggunakan jalan pintas. Kita lihat the King of Swords, clarify-nya. Tuh. Ya. Ini dia sedang belajar nih, orang ketiganya. Belajar tentang spiritual juga. Untuk bisa menagih janjinya orang yang kamu dealkan, orang yang menyakiti kamu. Ya. Dan orang yang menyakiti kamu ini coba untuk membangun kembali
masa depannya dia. Dia coba untuk fokus mengontrol apa yang dia tanam sekarang. Maka dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia tahu ya, harusnya dia tepati janji dia ke kamu ya, untuk berlaku adil. Tuh, 6 of Wands, 6 loh. Jadi ini orangnya narsis ya, narsis. Jadi dia pengen sama kamu dan juga orang ketiga. Dan orang ketiganya ini juga selalu menanamkan tentang sifat keserakahan, sifat kesombongan. Karena orang narsis itu kan sombong ya, merasa pengen disanjung, merasa bisa gitu ya. Dan ya dia berharap nih, ya berharap bisa kembali lagi perbaiki hubungannya dengan kamu. Ya berharap ya seperti itu ya, aku lihatnya. Tapi memang semua butuh proses karena dia bermasalah dengan orang barunya sekarang ya, tentang keuangan, tentang janji pernikahan. Kita lihat lagi ya. Sorry ada intermezzo si Idul. Kita lihat karma yang dia dapat orang yang telah menyakitiku. Wow, dia jadi pengecut ya. The strength in the reverse, the word in the reverse. Dia takut dengan orang ketiganya guys. Wow. Dan dia merasa keblok spiritualnya ya. Dan dia harus menerima kenyataan. Apa sih nak? Ya, di sini aku lihat. Dan dia jadi pengecut nih karena orang ketiganya ini ngeblok rasa percaya dirinya dia. Jadi kayak gimana ya, dia nggak berani ke kamu tuh karena dibuat takut sama orang ketiganya. Tapi nanti ujungnya dia dengan orang ketiga juga akan keblok sih hubungannya. Ya karena orang ketiganya ini melakukan dengan niat nggak baik ya, ngeblok kesuksesan dia juga gitu loh. Karma untuk orang yang telah menyakitiku. Ya tuh. Jadi apapun yang mereka kerjakan ini akan tertahan hasilnya. Ya, kenapa? Karena orang ketiganya ini coba untuk mengontrol, mengendalikan kestabilan hidupnya orang yang kamu dealkan, orang yang telah menyakiti kamu. Jadi kayak ya maunya sepenuhnya untuk dia aja gitu. Ya. Dan keberhasilannya juga, kesuksesannya ini jadinya menggantung. Jadi karmanya ini gak putus-putus ya. Kalau aku lihat, kalaupun dia dengan orang ketiga ini kelihatan sukses, tapi sebenarnya enggak loh. Sebenarnya enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena ya karmanya enggak akan putus. Ya, akan saling menyakiti, terlalu banyak janji. Tuh, ya. Dan orang yang kamu dealkan juga ini haus tentang kasih sayang, haus tentang perhatian. Aku ngelihatnya selalu menduakan, dan ujungnya nanti mereka banyak keributan loh ya, karena merasa orang yang menyakiti kamu ini memiliki suatu memiliki satu kendali, controlling ya. Dan dia juga coba untuk mempelajari tentang ilmu sihir juga, atau tentang spiritual. Dia juga stalking kamu. Pada akhirnya ya kesuksesannya dia juga tidak seimbang karena selalu menduakan janji. Dan dia banyak keraguan untuk melangkah sukses lagi untuk bersama orang yang dijalani sekarang nih. Udah banyak keraguan ya, langkahnya udah banyak kegalauan sih. Jadi apapun yang dia tanam, astagfirullahaladzim Idul, apapun yang dia tanam ini selalu banyak drama ya.
aku ngeliatnya gitu. Dan pada akhirnya nantinya nih, karmanya dia yang sudah menyakiti kamu, apa yang dia tanam ya secara tanpa dia sadar kesuksesannya akan keblok, ya. Dan akhirnya balik lagi ke kamu. Ini apa lagi? Ya, kok bisa begini ya cerita ya? Ya Allah, kenapa jadi begini ya? Ya, katakan ya kalau kalian merasa rasionit ya. Jadi nih, orang ketiganya ngeblok keberanian dia untuk kembali ke kamu, atau ngeblok keinginannya dia untuk menyatakan janjinya dia ke kamu. Pada akhirnya nanti orang ketiganya juga kena keblok sendiri, karena ya cara dia yang gak baik niatnya ya. Niat dia gak baik. Satu sisi dia kan orang ketiga gitu ya, gak baik, bukan hak gitu. Dan apapun rencana dia ini gagal terus, karena ini adalah pembayaran karma yang tidak akan pernah selesai ya dengan orang ketiganya. Walaupun mereka terlihat fine-fine aja, padahal secara prosesnya, hasilnya ini akan selalu gagal terus ya, dan selalu mendoakan. Jadi apapun yang mereka tanam ini akan keblok kesuksesan mereka. Pada akhirnya dia coba untuk datang ke kamu, ingin menjelaskan, tapi kamunya sudah memiliki kekuatan dalam prinsipal hidup kamu. Ya, tuh ingin kembali. Seperti yang gue bilang. Di sini juga terlihat tuh, ya. Dari kartunya juga ya. Sia-sia dengan orang ketiganya, sudah dia menikah, pada akhirnya ingin union lagi dengan kamu, dan dia berharap banget setiap malam bisa dikembalikan lagi, ya, memperbaiki lagi hubungan kalian, ya, di sini. Aduh, kasihan deh, ya, aku ngeliatnya. Dan ya banyak sekali hal yang harus dia pelajari sih tentang pembayaran karma dirinya sendiri gitu loh. Let your friends help you, ask for and accept support from the others. You deserve love and trust. Jadi dia minta bantuan temannya nih yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Aku lihat karena dia mengalami penyesalan cinta, untuk bisa selesaikan masalah keuangan. Jadi kayak gini, dia minta bantuan temennya ya untuk bisa menyelesaikan keuangan ini dengan cara mencari cinta orang lain gitu ya, dan meninggalkan kamu. Atau dia bisa pacaran dengan temennya, mungkin teman kerja atau teman baru kenal gitu ya. Pada akhirnya kebebasan yang dia dapatkan ini penuh dengan penyesalan karena tidak sesuai harapan. Dan ya temennya juga tidak menerima, tidak bisa menjaga kepercayaan ya di sini. Membantu tapi ada maunya. Tuh, forgiveness. Ya, dia kayaknya minta bantuan temennya untuk menolong kesulitan keuangannya. Pada akhirnya mereka melakukan ya, entah dikasih seseorang atau dia berdua pacaran hingga bisa menikah gitu ya. Padahal kecewa sendiri karena ini adalah pembelajaran ya. You deserve love ya, dia harus bisa menerima kenyataan tentang karma ya, dan dia harus bisa memaafkan. Cara dia meminta tolong dengan teman, tapi temannya nggak bisa menjaga kepercayaan ya di sini. Jadi kayaknya dia juga masalah dengan temannya deh ya, masalah dengan temannya seseorang gitu ya, yang dianggap sebagai teman ini juga bisa, karena banyak kebohongan sih tuh, opportunity. Jadi kayak kalau dia mau sukses lagi ya dia harus bisa memaafkan dan bisa meminta maaf
Dia harus bisa berlaku adil pada dirinya dan tentang temennya, juga tentang orang lain, itu kamu ya, yang sudah dianggap orang lain. Karena kan sudah mantan gitu, orang yang menyakiti kamu. Ini pembayaran karma. Ya, let go a year from now and no need to worry. Look for signs. Jadi memang banyak masalah ya dalam hidupnya. Dan kalau dia mau bahagia, ya dia harus bisa mencari jawaban kepada Tuhan, agar malaikat bisa membantu dia. Dan ya dia harusnya tidak perlu khawatir. Sorry guys. Dari setahun sekarang ya, kalau dia mau bebas, mau bahagia lagi, ya dia harus bisa lepaskan seseorang yang membuat dia menjadi buruk dalam karakter ya. So aku harap ini bisa resonate ya untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Entertainment, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.